Halo, nama saya Valeriano. Halo, saya Gita. Halo, saya Grace. Halo, saya Chandra. Kami dari kelompok 4, kelas 3A3. Dari Prodi Sistem Informasi STINGS Pontianak. Ini menjelaskan mengenai analisis internal kompetensi e-bisnis sebagai sumber kekuatan dan kelemahan. Selamat menyaksikan. Gambar 4.1. Gambar ini menggambarkan bagaimana kompetensi unik dalam bisnis elektronik terbentuk dari kombinasi antara sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Mari kita bedah komponen-komponen dalam gambar. Sumber daya, tangible resource, sumber daya yang berwujud fisik seperti peralatan, lokasi, dan lain-lain. Intangible resource, sumber daya yang tidak berwujud fisik seperti teknologi, pengetahuan, merek, dan lain-lain. Capabilities, kemampuan perusahaan untuk mengolah dan mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki. Ini mencakup struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan lain-lain. Kompetensi e-bisnis, kombinasi unik dari sumber daya dan kemampuan ini membentuk keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Valuable, bernilai bagi perusahaan dan pelanggan. Unique, unik dan berbeda dari pesaing. Hard to imitate or substitute, sulit untuk ditiru atau digantikan oleh pesaing. Valuable across different products or markets, bernilai untuk berbagai produk dan pasar. Proses terbentuknya kompetensi. Membangun sumber daya, perusahaan menginvestasikan sumber daya untuk membangun kapabilitas yang unik. Memanfaatkan sumber daya, perusahaan menggunakan kapabilitas yang telah dibangun untuk menciptakan nilai tambah. Kompetensi unik, kombinasi antara sumber daya yang unik dan kapabilitas yang kuat menghasilkan kompetensi dan yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan dalam bisnis tersebut. Mengapa kompetensi unik penting dalam e-bisnis? Yang pertama, keunggulan kompetitif. Kompetensi unik membedakan perusahaan dari pesaing dan membedakan keunggulan dalam pasar yang kompetitif. Yang kedua, keberlanjutan bisnis. Kompetensi unik yang kuat membantu perusahaan bertahan dalam jangka panjang dan menghadapi perubahan pasar. Yang ketiga, nilai tambah bagi pelanggan. Kompetensi unik memungkinkan perusahaan menciptakan produk atau layanan yang lebih baik dan lebih relevan bagi pelanggan. Contoh penerapannya seperti Gojek. Sumber dayanya, aplikasi mobil yang canggih, jaringan driver yang luas, dan kemitraan dengan berbagai merchant. Kemampuannya dalam mengelola platform on-demand yang kompleks, sistem pembayaran yang aman, dan ekspansi ke berbagai layanan. Kompetensi e-bisnis, kemampuan Gojek dalam menyediakan berbagai layanan on-demand yang terintegrasi dalam satu aplikasi, sehingga memudahkan kehidupan sehari-hari bagi pengguna. Kesimpulannya, sumber daya dan kapabilitas dalam membangun bisnis elektronik yang sukses. Dengan menggabungkan keduanya, perusahaan dapat menciptakan kompetensi unik yang menjadi kunci keberhasilan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Selanjutnya, kami akan membahas model kapabilitas e-bisnis yang dikembangkan oleh Wu dan Liu tahun 2010. Model ini menggambarkan tahapan-tahapan yang perlu dilalui oleh sebuah organisasi untuk membangun kapabilitas e-bisnis yang kuat, mulai dari identifikasi peluang hingga inovasi bisnis yang berkelanjutan. Mari kita telah lebih lanjut mengenai setiap tahapan dalam model ini. Yang pertama, identifikasi peluang atau opportunities identification. Tahap awal di mana organisasi mengidentifikasi peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan melalui penerapan teknologi. Melibatkan analisis mendalam terhadap tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan kemampuan internal organisasi. Yang kedua, adopsi teknologi atau technology adoption. Organisasi memilih teknologi yang sesuai untuk mendukung peluang bisnis yang telah diidentifikasi. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap berbagai solusi TI yang ada di pasar. Yang ketiga,
pengembangan sistem atau system development. Setelah teknologi dipilih, organisasi mulai mengembangkan sistem yang akan mendukung proses bisnis baru. Tahap ini melibatkan desain, pengembangan, dan pengujian sistem. Yang keempat, penerimaan dan penggunaan sistem atau system acceptance and use. Penerimaan sistem ini adalah sejauh mana pengguna mau menerima dan menggunakan sistem baru. Pengguna akan lebih mudah menerima sistem jika mereka percaya sistem itu bisa meningkatkan kinerja mereka dan mudah digunakan. Misalnya, seberapa sering dan bagaimana pengguna menggunakan sistem tersebut. Penggunaan bisa bersifat sukarela atau karena kewajiban. Yang kelima, inovasi bisnis atau business innovation. Inovasi bisnis ini adalah proses menciptakan ide-ide baru untuk memperbaiki cara bisnis berjalan, produk atau layanan. Misalnya, inovasi produk yakni membuat produk atau layanan atau meningkatkan produk yang sudah ada. Yang keenam, ada evaluasi nilai atau value evaluation. Evaluasi nilai, proses menilai seberapa berharga sesuatu seperti produk layanan atau proyek. Misalnya, evaluasi nilai pelanggan, yakni menilai seberapa berharga produk atau layanan bagi pelanggan seperti kualitas dan harga. Selanjutnya ada manfaat dari model kapabilitas e-bisnis diantaranya. Yang pertama ada keunggulan kompetitif, yakni dapat membantu perusahaan untuk unggul dibandingkan pesaing. Yang kedua ada pertumbuhan bisnis, yakni dapat membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga ada efisiensi, yakni dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan bisnis. Dan yang terakhir ada kepuasan pelanggan, yakni dapat menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, contoh penerapan kemampuan bisnis dalam sebuah perusahaan toko pakaian online. Yang pertama, identifikasi peluang. Melihat tren, toko pakaian online melihat tren peningkatan belanja online dan permintaan untuk pakaian yang lebih terjangkau. Analisis pasar. Mereka menganalisis pasar untuk memahami kebutuhan preferensi pelanggan serta persaingan yang ada. Yang kedua, adopsi teknologi. Pengembangan platform e-commerce, toko online mengembangkan platform e-commerce yang mudah digunakan dan responsif. Interaksi pembayaran. Mereka mengintegrasikan berbagai metode pembayaran untuk memudahkan pelanggan melakukan transaksi. Yang ketiga, pengembangan sistem. Sistem manajemen inventory. Toko pakaian online mengembangkan sistem manajemen inventory untuk melacak stok barang secara real time. Sistem manajemen pesanan. Mereka juga mengembangkan sistem manajemen pesanan untuk memproses pesanan dengan cepat dan efisien. Yang keempat, penerapan dan penggunaan sistem. Pelatihan karyawan. Toko pakaian online melatih karyawan untuk mengembangkan sistem-sistem baru dengan baik. Dukungan teknis. Mereka menyediakan dukungan teknis untuk membantu pedagang dan karyawan jika mengalami masalah. Selanjutnya yang kelima, inovasi bisnis. Toko pakaian online menggunakan data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Sosial media marketing, mereka memanfaatkan sosial media marketing untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mempromosikan produk. Dan yang terakhir, evaluasi nilai. Analisis kinerja. Toko pakaian online menganalisis kinerja penjual, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional. Penyesuaian strategi, mereka menggunakan hasil analis untuk mengevaluasi strategi bisnis dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Namun, ada juga tantangan di dalamnya mulai dari hambatan internal, misalnya budaya perusahaan yang tidak mendukung inovasi atau kurangnya sumber daya. Hambatan eksternal, misalnya persaingan yang ketat atau perubahan teknologi yang cepat. Jadi kesimpulannya adalah dengan memahami dan menerapkan modal secara efektif, organisasi dengan mencapai tujuan bisnisnya dan meraih kesuksesan di era digital.